Halo sejarawan muda, selamat datang di Sejarah Bicara. Tempat kita ngobrolin sejarah sambil ulik fakta-fakta seru yang sering kelewatan. Bersama aku Fiska. Dan aku Ibrahim, hari ini kita bakal ngebahas satu topik penting nih, soal sistem pemerintahan politik di era Soeharto. Tapi sebelum langsung bahas, kita mundur dikit dulu nih ke tahun 1965. Soalnya, naiknya Soeharto itu gak lepas dari peristiwa G30S PKI yang bikin kondisi politik Indonesia kacau balau. Bener banget. Setelah peristiwa itu, Soeharto dapat Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Lewat surat ini, Soeharto dikasih wewenang buat mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Nah, gak lama kemudian, Soeharto makin kuat dan akhirnya resmi jadi Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Ini awal dari era yang kita kenal sebagai Orde Baru. Kalau bicara sistem pemerintahan di era Soeharto, satu kata yang paling pas nih buat ngegabarin adalah sentralisasi. Semua kekuasaan nyaris ada di tangan presiden. Iya bro, bahkan militer ikut dilibatkan dalam politik lewat konsep dui fungsi ABRI. Jadi, ABRI nggak cuma urus keamanan, tapi juga aktif di pemerintahan dan sosial politik. Terus ada juga yang namanya Golkar. Ini bukan partai politik biasa bro, tapi organisasi kekaryaan yang jadi alat politik utama Soeharto. Dan serunya, Golkar selalu menang di setiap pemilu zaman Orde Baru. Kenapa? Soalnya pemerintah pasang badan buat ngedukung Golkar dan ngelimit gerak lawan-lawan politiknya. Nggak cuma itu, kebebasan berpendapat juga ketat banget diawasin. Media dipantau, kritik ke pemerintah sering dianggap ancaman. Dan kalau terlalu vokal, bisa kena tindakan represif. Mau protes, siap-siap dibungkam. Makanya, suasana politik Orde Baru cenderung stabil di permukaan, tapi sebenarnya tegang di bawah. Tapi di sisi lain, stabilitas itu bawa dampak positif juga loh. Ekonomi Indonesia tumbuh pesat di awal Orde Baru. Pembangunan infrastruktur jalan terus, industrialisasi jalan, investor asing banyak yang masuk di negara kita. Cuman ya gitu, di balik kemajuan ekonomi ada satu masalah besar, KKN, alias korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kekuasaan yang terpusat bikin orang-orang di lingkaran Soeharto makin bebas cari keuntungan. Puncaknya sih tahun 1997 hingga 1998 Indonesia kena krisis ekonomi Asia. Harga naik gila-gilaan, rakyat makin susah, dan akhirnya protes besar-besar meledak di mana-mana. Sampai akhirnya di tengah tekanan yang makin kuat, Soeharto mengundurkan diri di tahun 1998. Itu jadi tanda berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Jaruan muda, sistem pemerintahan politik era Soeharto ini ngasih kita pelajaran berharga. Stabilitas emang penting, tapi tanpa ruang kritik dan transparansi, stabilitas itu cuma ilusi. Betul banget, karena sejarah bukan cuma soal mengingat siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Apakah benar-benar buat rakyat atau malah buat segelintir orang saja? Terima kasih udah nonton, tetap semangat belajar sejarah, dan Sampai ketemu di episode Sejarah Bicara berikutnya.